Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis komentarmu, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fiza yaumi hadarna fazal masjid insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Hamdi beserta jajarannya yang saya hormati. Yang saya hormati ibu-ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan sehingga kita diberi kekuatan dan hadir di sini pada sore hari ini. Kemudian ke hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk yang kesekian kalinya saya hadir di sini, Ibu ya. Namun itu adalah gerak Allah semuanya, bukan karena yang satu belum hadir atau apa, tapi memang hari ini Allah berkehendak kita ketemu gitu lah. Kebenaran tadi Ibu Qori'ah kita membaca surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Itu mengenai masalah bulan puasa ataupun puasa di bulan Ramadan. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, diperkirakan hari Kamis ya, tanggal 22 ya, hari Kamis tanggal 22 tahun 2023 kita semua insya Allah akan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kita tidak tahu juga, Bu, apa ya kita bisa ketemu hari itu. Yakin nih, Bu, bisa ketemu hari itu? Yakin? Tidak yakin, Bu ya, sama. Ini cemas-cemas ini, Bu. Kita ini takut kalau tidak bertemu dengan bulan Ramadan tahun besok, yang kira-kira dengan hari ini diperkirakan 12 hari lagi ya. Ya, 12 hari lagi ya. Nah, walaupun 12 hari lagi itu tidak ada jaminan kita bisa ketemu dengan hari itu, Ibu. Padahal pada hari itu, kalau kata Rasulullah itu, ada 3 keistimewaan yang akan kita dapat nanti itu. 10 hari yang pertama, Allah menebarkan kasih sayang kepada kita. Kenapa kalimatnya seperti itu, Pak Ustadz? Kalau basuh itu Bengkulunya, Allah tuh banyak merengam, nengok gitu. Tahu merengam, Bu? Tidak suka, jengkel. Ya bagaimana tidak jengkel? Kita ini ada hitungan detik Allah membersihkan kotoran batin kita dengan cara beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah itu cara membersihkan batin kita itu. Sudah itu hitungan waktu ada 5 kali sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan ditambah lagi tengah malam. Itu adalah momentum di mana Allah membersihkan batin kita. Dalam sholat itu, Ibu, Ibu ingat enggak waktu sedang rukuk membaca apa kita? Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sucilah Engkau ya Allah, besarlah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah. Itu yang ngomong siapa itu?
Kita apa Allah? Waktu kita mengucapkan subhana rabbil azimi wa bihamdi, itu kita yang ngomong apa Allah? Kita. Jadi seketika kita berkata subhana rabbil azimi wa bihamdi, sucilah Engkau ya Allah, besarlah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau ya Allah. Maka Allah balik bertanya, hei hambaku, hei kecintaanku, hei kasih sayangku, yang kamu sucikan itu siapa? Yang kamu besarkan itu siapa? Yang kamu pujikan itu siapa? Apa jawabnya, Bu? Nih misal Bu ya. Misalnya saya ini Allah ini. Ibu hamba. Ibu kan baca itu tadi itu. Nah, jadi saya itu bertanya, ini Allah misalnya. Hai hambaku, yang kamu sucikan itu siapa? Yang kamu besarkan itu siapa? Yang kamu puji itu siapa? Jawabnya apa, Bu? Ada jawaban enggak kira-kira? Biasanya kita menjawab, Engkau ya Allah. Nah, yang kami sucikan itu Engkau ya Allah. Yang kami besarkan itu Engkau ya Allah. Yang kami pujikan itu Engkau ya Allah. Benar begitu? Nah, jadi Allah balik bertanya, yo apa? Bisa nian apa? Bisa nian kamu nak mensucikan saya? Nah itu. Bisa nian kamu nak membesarkan saya? Kamu nak memuji saya? Bisa nian? Tentu jawabnya tidak bisa. Kalian itu tidak akan mungkin bisa mensucikan saya. Lagian ngapain pula sih saya disucikan? Memang saya kotor apa? Gitu. Kalian itu tidak akan bisa membesarkan saya. Memangnya saya ini kecil apa? Mau dibesarkan lagi? Nah, kalian itu tidak bisa memuji saya. Kenapa? Kalian tidak pernah melihat saya dong. Kalian belum pernah mendengar suara saya. Sejak kapan kalian ingin memuji saya? Ternyata Ibu, sewaktu kita sedang ruku itulah Allah yang mensucikan kita. Allah yang membesarkan batin kita sehingga kita jadi penyabar. Nah, Allah pula yang memuji kita. Allah memuji kita. Sehingga tidak satu pun malaikat langit dan malaikat bumi yang tidak kenal siapa kita. Kenapa? Allah memuji kita. Makanya kita rugi kalau minta dipuji orang. Rugi sekali. Kenapa? Karena Allah sudah memuji kita. Kapan? Seketika kita ruku. Nah, jadi kalau per detik itu adalah istighfar, ya, kalau kita bersalah, astagfirullahaladzim. Per waktu itulah sholat 5 waktu, ya. Nah, nanti ada lagi per minggu, setiap Jumat Allah mensucikan kita lagi. Nanti ada lagi per tahun. Nah, itulah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu, ya, karena kita ini disucikan, dibersihkan oleh Allah tadi, mandi lumpur lagi. Baru sebentar dibersihkan udah mengkilap, dikotori lagi. Untunglah Allah itu tidak sama dengan kita. Kalau kita udah jengkel, Bu, udahlah terserah kamu lah. Capek-capek membersihkan, kamu kotorin, terserah lah, nak kotor-kotor lah. Itu kalau kita itu. Kalau Allah itu sabar, dia sangat sabar. Makanya Allah itu punya satu nama namanya As-Sabru. Nah, kira-kira tahan enggak Ibu? Ada mobil Ibu udah dibersihkan oleh suaminya, dikotorin lagi. Dibersihkan kotor. Ujung-ujungnya udah terserah Bapak lah, kotor-kotor lah, terserah lah. Karena udah jengkel kita, capek. Nah, kita payah-payah bersihkan, suami ngotorin lagi gitu. Nah, jadi karena Allah melihat perangai kita ini berlebih-lebihan, udah dikasih tahu melanggar terus. Tapi pada hari pertama atau 10 hari pertama bulan Ramadan itu Allah memberikan kasih sayang sama kita. Seakan-akan Allah lupa kalau kita ini pernah punya salah yang banyak gitu. Nah, pokoknya dia sayang aja sama kita waktu itu. Cinta aja, kasih aja gitu. Nah, itu kejadiannya pada 10 hari yang pertama. Nah, kemudian 10 hari yang kedua kata Rasulullah, itu Allah mengampuni dosa kita, Ibu. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, pokoknya diampunkan oleh Allah. Itu. Ya, karena tidak mungkin ada lagi yang mengampunkan kita kecuali Allah, kan gitu. Nah, kecuali kalau dosanya dosa sangat besar, itu harus bertaubat. Nah, sudah bertobat jangan ngulang lagi.
Itu kalau rasa-rasanya bakal keulang lagi, jangan bertobat dulu, Bu. Nanti bolak-balik 3 kali Allah tidak mau terima lagi. Gitu. Nah, 10 hari yang kedua itu Allah mengampunkan semua dosa kita. Nah, masuklah 10 hari yang ketiga, hari ke-21 sampai 30 atau 29, Allah berkata, "Itqum minan nar." Apa artinya, Bu? Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Bayangkan, Ibu, mati aja belum, masuk neraka belum, Allah udah berbicara, "Itqum minan nar." Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Loh, kok mudah sekali? Nah, gitu kan? Ya bukan mudah. Karena prosedurnya Allah begitu. Ya bagaimana mungkin Allah mau memasukkan kita ke neraka? Pertama, Allah sudah kasih sayang sama kita. Ya, 10 hari yang pertama Allah sudah kasih sayang kepada kita. Kemudian 10 yang kedua, semua dosa sudah dihapuskan. Neraka yang mana lagi untuk kita? Tidak ada kan? Wajarlah kalau hari ke-21 itqum minan nar itu. Aku hapus Aku bebaskan kamu dari azab neraka. Padahal kita belum mati. Padahal kita belum masuk neraka, tetapi Allah terdahulu mengatakan, aku bebaskan kamu dari hukum azab neraka. Nah itu, Bu. Nah, pada malam yang ke-27, katakanlah momentum Lailatul Qadri, Allah ngomong, hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, puasa kamu tidak beres ini, tidak ada yang jelas nih. Kamu puasa carut laju juga. Puasa bohong laju juga, menggunjing laju juga, memfitnah laju juga. Ini gimana ini? Jadi gimana ya Allah? Oh enggak jadi kamu dapat yang 3 tadi. Nah, jadi yang kasih sayang tidak dapat, diampunkan dosa tidak jadi, itqum minan nar diurungkan. Kenapa? Puasa kita tidak bagus. Puasa kita tidak bersih. Jadi bagaimana ini ya Allah? Ya sudah, tidak dapat apa-apa kalian. Akhirnya, karena kita menuntut terus kepada Allah supaya kita dapatkan yang 3 tadi. Ya namanya kan Allah kan kasih penyayang, pemaaf. Tidak ada ceritanya Allah senang nengok kita digebuki itu, tidak ada itu, Ibu. Tidak ada Allah itu puas melihat kita tersiksa, tidak ada itu. Bahkan kita tersiksa di neraka itu bukan kehendak Allah juga. Itu kerja kita, kemauan kita. Makanya Allah berkata dalam Al-Quran, "Fazuku azaba bima kuntum ta'malun." Nah, kamu rasakanlah azab dalam neraka itu karena ulah kamu, bukan saya yang masuki. Kalau saya kan Rasul diturunkan, Nabi diturunkan, kitab diturunkan agar kamu jangan masuk neraka. Itu kerja saya. Tapi kamu tidak mengindahkan Quran, tidak mengindahkan Nabi, tidak mengindahkan Rasul. Kalian terus melabrak. Nah, kalau kamu masuk neraka, ya ulah kamu. Begitu. Jadi Allah tidak akan pernah senang bila kita masuk neraka. Tidak akan puas dia. Dia pengen kita senang, kita bahagia, kita berbahagia dalam surga. Itu yang dia mau. Nah, jadi bagaimana ini ya Allah? Udahlah begini aja lah. Ndak nian kamu yang 3 macam tadi. Nah, itu. Seandainya ditanya sama Ibu, betul-betul kalian mau? Kata Allah. Gimana jawabnya, Bu? Mau yang 3 macam tadi? Mau. Nah, padahal tidak boleh lagi, kata Allah. Ini sudah rusak ini. Gitu. Oke, kata Allah. Minta beras 10 canting. Ada itu kan? Atau uang 35.000, katakanlah sampai 40. Nah, akhirnya apa? Cuman 10 canting ya Allah. Ya. Uang 35.000 ya Allah. Ya. Dalam hati kita, alangkah mudahnya Allah ini. Nah, di situ baru terbukti Rahman dan Rahimnya Allah itu. Pengasih dan penyayangnya Allah. Dengan adanya kita membayar zakat fitrah, maka semua persoalan kita dianggap selesai. Istilahnya itu diteken oleh Allah. Seret, masuk surga. Mau, Bu? Tapi kalau mati besok macam mana? Itu. Jadi pada kesempatan ini saya memberikan sebuah resep kepada Ibu.
baik saya ataupun ibu sama-sama pengen yang tadi. Kita ngeri ini kalau udah dapat Ramadan ini, Bu. Nah, tapi kita tidak jamin juga, tidak ada jaminan untuk kita bisa ke situ. Karena umur kita ini entah besok masih ada, entah tidak. Nah, saran saya, baik untuk diri saya pribadi, untuk ibu-ibu juga, berdoalah kepada Allah. Supaya kalau nanti ya Allah umurku ini tidak akan sampai pada bulan Ramadan, tolong disampaikan. Nah itu. Ibu ya. Kalau seandainya umurku ini ya Allah tidak akan sampai pada bulan Ramadan, tolong disampaikan. Ya bukan hanya sampai saja, izinkan aku beribadah di dalamnya. Kemudian jadikan aku sukses melaksanakan ibadah itu ya Allah. Sampai Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian, Ibu. Setelah kita 10 hari pertama dikasih sayangi, 10 hari yang kedua diampuni dosa, 10 yang ketiga itqu minan nar tadi ternyata gagal, bayar zakat fitrah diokekan oleh Allah. Akhirnya ya tidak ada dosa lagi kan. Sama dengan kita waktu bayi kan. Itu yang disebut Idul Fitri. Idul Fitri sama dengan bayi. Itu, Bu. Kembali kepada kesucian. Walaupun umur ibu ada yang 70, ada yang 60, 50, tapi rohnya itu bersih. Seperti kita dilahirkan oleh bunda kita dahulu. Pernah dengar hadis itu? Nah, itulah ceritanya itu. Nah, supaya kita mendapatkan momentum itu, saat seperti itu, memintalah kepada Allah. Mulai malam kelak, maghrib, isya, tengah malam, ya Allah, kalau usia ini tidak akan sampai kepada bulan Ramadan, mohon ya Allah disampaikan. Mohon ya Allah, aku ndak nian itu melaksanakan itu. Nah, apakah Allah memperkenankan? Nah, apa Bu? Diperkenankannya tidak kira-kira? Ud'uni wastajib lakum. Kamu minta, pasti ku perkenankan. Tuh. Jadi kalau kita minta, pasti Allah perkenankan. Dengan catatan hati kita benar-benar berusaha untuk bisa ketemu bulan Ramadan. Pak Ustadz, kan ada lagi ayatnya mengatakan, jika ajal telah tiba, ya, itu tidak bisa dimajukan sesaat pun, dan tidak bisa pula dimundurkan sesaat pun. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Jadi bagaimana ini Pak Ustadz? Lah kan jelas kalimatnya. Jika ajal telah tiba. Lah kalau ajal lah sampai, Ibu, udah ada guna lagi doa itu tadi. Makanya di saat malaikat maut belum tercogok di muka kita, lajulah doa itu. Itu maksud saya. Paham, Bu? Mumpung malaikat maut belum ada, belum datang, nah masukkanlah proposal itu. Berlakulah ud'uni wastajib lakum. Kamu minta, pasti kuperkenankan. Kenapa? Ajal belum sampai. Nah, kalau ajal sudah sampai di depan muka kita, kita minta doa itu tidak mau. Makanya seketika ada orang, Ibu ya, seketika mau meninggal itu, kisahnya begini. Malaikat Israel atau malaikat maut datang. Nah, katakanlah Abu Fikri ya, nama saya Abu Fikri. Abu Fikri, ya, kamu kenal saya? Tidak. Tidak kenal saya? Ini tidak. Tidak kenal saya sama kamu. Siapa kamu? Nah, misalnya begitu. Saya ini Israel loh, malaikat maut. Nah, saya hendak mencabut jiwamu. Kamu sebentar lagi dikembalikan kepada Tuhanmu. Lantas, nah, siap tak siap, kau harus siap. Nah, makanya Ibu, waktu itu malaikat maut memutar film. Ya Bu ya, memutar film. Film apa? Film kita. Mulai dari bayi sampai kita hendak kembali tadi. Sampai malaikat maut tercogok depan kita itu. Wah, ditengok filmnya bagusnya. Bagus, perangai bagus, itu bagus. Sudah
Kemudian diputar lagi, apa yang akan kita terima setelah kita kembali kepada Allah? Rumah yang mewah, perabot, bidadari, kebun, bagusnya. Kata malaikat maut, tadinya begini. Nah, yang aslinya begini, diputarnya Bu. Wah, neraka kalau Bu. Neraka galau, azab galau. Nampak dalam film itu kita babak belur, digebuki, dihajar, diseret, dibelah, dipotong, dicencang, nangis gitu. Wahai malaikat maut, kenapa ini? Kok jadi begini? Oh ya Bu Fikri, kamu tuh sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, haji berkali-kali misalnya, kepada masyarakat rajin, tapi semua pahalamu, semua fasilitas hidupmu, kamu bagi-bagikan ke orang. Bagi-bagikan bagaimana? Iya, pagi kau lah ngupek si A, siang lah mengunjungi si B, sore lah menggibah si C. Hari-harimu penuh dengan gunjingan-gunjingan, gibah-gibahan, upat mengupat. Akhirnya apa? Semua kebaikanmu itu pindah kepada mereka. Itu. Dan habis semuanya. Pahalamu habis, fasilitas akhiratmu habis. Akhirnya apa? Dosa mereka kau tampung. Nah, itulah persoalannya. Apalagi sholatmu tidak beres. Nah, waktu itu Ibu, sang Abu Fikri tadi ngomong, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Tuhanku, akulah melihat betul, mendengar betul, sadar betul, ternyata aku tertipu. Tidak ada rupanya fasilitasku di akhirat. Akhirnya apa? Farji'na na'mal solehan. Kembalikanlah aku ke dunia sebentar saja supaya aku berbuat soleh. Solehan itu sholatmu. Memperbaiki sholat, memperbaiki perangai. Supaya apa? Supaya dapat fasilitas baik lagi. Makanya kita minta hidup sebentar baik. Kata Allah, tidak baca. Tidak begitu. Kalau dia minta panjang umur tadi. Kalau tercogok ceko tidak baca. Akhirnya apa? Fazuku azaba bima kuntum tak malu. Kamu rasakanlah azab tadi karena ulah perangai kamu, ulah pekerjaanmu, ulah cara hidupmu. Nah, itu kalau malaikat mautnya tercogok. Tapi kalau belum ada malaikat mautnya, belum masih punya peluang kita untuk berdoa kepada Allah, berdoalah. Ajukanlah proposal supaya umur ini dipanjangkan sampai selesai bulan Ramadan, Idul Fitri, kalau perlu minta 5 hari atau 6 hari atau seterusnya pada bulan Syawal kita berpuasa di situ. Puasa Syawal berapa hari, Ibu? Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Nah, jadi 6 hari itu anggaplah 30 Ramadan tambah 6 hari 36 dikali 10 360 sama dengan setahun. Nah, kalau nanti umur panjang Ibu melaksanakan puasa bulan Ramadan, mohon ditambah 6 hari lagi biar pahalonyo, biar fasilitas akhiratnya dianggap oleh Allah setahun. Mau Bu? Jangan tidak mau, harus mau, rugi. Masa ya puasa 36 hari dianggap 360 hari tidak mau? Nah, begitu. Jadi kita minta kepada Allah supaya umur ini dipanjangkan sampai kepada bulan Ramadan dan selesai 6 hari Syawal. Ya Bu ya? Itu belum ceramah Bu, baru pembukaannya baik. Jam berapa Rina? Belum sampai jam 5. Baik, kita masuk kepada ceramahnya. Itu baru mukadimahnya Pak itu. Nah. Tapi yang tadi paham Bu ya? Ya. Kalau saya tuh pakai bahasa Inggris tidak tadi kan. Nah, jadi begini. Saya itu hendak memberikan informasi kepada ibu-ibu supaya puasa ibu itu bagus. Supaya rapi. Nah. Jadi ibunda kita Qori'ah tadi ada kalimah yang berbunyi begini.
Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa terjemahannya, Bu? Hai orang yang beriman, telah datang kepada kamu suatu kewajiban namanya as-saum. Sebagaimana kewajiban ini dulunya pernah juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibu tahu enggak apa itu saum? Puasa. Apa itu puasa? Menahan diri. Diri yang mana yang ditahan? Benar. Jadi as-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Ya, as-saum itu artinya menahan, memenjarakan, membelenggu. Apa yang dibelenggu? Apa yang dibelenggu, Bu? Tidak tahu Pak Ustadz. Rasul yang tahu. Nah, oke. Kata Nabi Muhammad, "Iza jaa Ramadan wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis sayatin." Nah, itu. Jika datang bulan Ramadan, dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Pernah dengar hadis itu? Pernah. Jadi siapa yang membelenggu setan, Bu? Siapa yang membelenggu setan? Allah, betul. Kalau Allah yang membelenggu setan, cara mengujinya adalah apakah pada bulan Ramadan itu masih ada kemaksiatan? Masih. Nah, setan yang mana pula itu? Setan orang sendiri. Nah, itulah hebatnya agama ini. Jadi, hai orang beriman, telah datang kepada kamu suatu momentum di mana kamu membelenggu. Nah, jadi di mana kamu membelenggu, berarti membelenggu itu kita. Ya. Kalau Allah membelenggu setan, otomatis tidak ada lagi kemaksiatan. Ini justru bulan puasa, apalagi tidak lebaran, wah maksiat menjadi-jadi, Bu. Yang tadinya rajin sholat tarawih lah, tidak sholat tarawih lagi. Ngapu sibuk buat kue, nah mulai dia. Ya, itu masih lumayan. Yang tadi mungkin baik-baik saja karena lebaran duit tidak ada lah, mulai nengok-nengok. Katakanlah mungkin berutang-rutang dulu lah, masih lumayan. Ada yang mulai ngambil hak orang lain, menipu orang lain, menodong orang, merampas hak orang, membunuh orang demi mendapatkan sesuatu agar dapat lebaran anak dan istri. Aduh. Justru di bulan Ramadan itu, apalagi nak lebaran, kemaksiatan menjadi-jadi. Nah, itu menunjukkan bahwa yang membelenggu setan itu bukan Allah. Kalau Allah pasti rapi dia, tidak ada satupun maksiat. Tapi justru ini menjadi-jadi. Ternyata yang membelenggu setan itu adalah kita. Makanya, hai orang beriman, telah sampai kepada kamu momentum di mana kamu membelenggu setan. Nah, asal-usulnya membelenggu setan kamu. Yang jadi masalah adalah, Ibu pernah melihat setan? Pernah? Belum. Nah, cak mana nak membelenggu setan? Gawat nanti salah belenggu, Ibu. Itu. Kenapa kita belum kenal setan? Karena kita belum dikasih tahu. Nah, sore ini saya nak menyampaikan informasi dari Rasulullah, apa itu setan? Mana itu setan? Gitu. Supaya kita bisa membelenggunya. Jangan salah kebek lah, terkebek kambing, jadi salah gitu. Gitu. Jadi Ibu, saya bacakan surat An-Nas, ya. Ibu pernah dengar enggak surat An-Nas? Bunyinya qul a'udzu birabbin nas. Ada? Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Ada? Malikin nas, raja manusia. Ada? Ada? Ilahin nas, sembahan manusia. Ada?
Jadi kita diperintah oleh Allah pertama kali berlindung dengan Tuhan manusia, ya. Kemudian dengan raja manusia, dengan sembahan manusia. Kita disuruh berlindung ke situ. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, waswas. Dari kejahatan waswas yang ada pada manusia. Ya. Al-razi waswisu fis sudur. Was-was itu ada dalam dado kamu, kata Allah. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya, yang memunculkan was-was itu adalah minal jinnati wan nas, yaitu daripada jin dan manusia. Jadi cak mana ceritanya Pak Abu Fikri? Ceritanya ini, Bu. Dahulu sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa timbul hawa?" Kata Nabi, sebab timbul hawa itu adalah karena anasir angin telah memenuhi segala rongga pada kita. Jadi apapun rongga dalam tubuh ini sudah dipenuhi oleh anasir angin. Itu. Dan angin ini berfungsi pertama kali untuk mendorong air yang ada pada pori-pori kita, namanya keringat. Air yang ada pada buang air kecil, air yang ada pada buang air besar. Yang lebih penting lagi, angin tadi berfungsi untuk mengembus atau memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Betul begitu? Kalau tidak ada angin, tidak bisa. Tetapi anasir angin ini punya penyakit, Ibu. Apa penyakitnya? Dia punya sifat pantang kelintasan. Artinya tidak bisa nengok orang pintar dikit, tidak bisa nengok orang kaya dikit, tidak bisa nengok orang berhasil dikit, ditimbul iri bencinya, timbul iri dengkinya, mulai begalau. Itu beli mobil lagi, rumah baru kemarin udah dicat, beli lagi, dari mana udah dapat duit. Jangan-jangan, mulai jangan. Itu sifatnya. Ada, Bu? Aduh. Tiap sebentar nukar-nukar baju, dari mana dapat piti. Itu pantang kelintasan. Itu tidak mau dia lihat orang lebih dari dia tidak mau. Itu sifat anasir angin ada pada setiap kita. Tuh. Yang kedua, ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa timbul nafsu?" Karena anasir air, itu dia. Anasir air telah menjadi urat, benak, tulang pada kita. Urat, benak, tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Namun anasir air itu adalah roh rahmani, sifatnya pantang kerendahan. Kendaknya tuh nak tinggi itulah, nak besar itulah, nak hebatnya itulah, orang lain kecil galau. Itu. Ada sifat itu, Bu? Aduh. Ini itulah yang pintar, ini itulah yang hebat. Kamu belum, sayo. Mulai. Itu sifat daripada nafsu. Kemudian yang ketiga bertanya lagi sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia?" Kata Nabi, ya karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Anasir tanah itu namanya roh jasmani, sifatnya rakus, pantang kekurangan. Lah tahu dulu waktu kita masih kecil-kecil, Bu, kata ayah kita, ini duku 2 kilo, bagikan kepada adik-adikmu. Siap ayah. Wah. Waktu ibu membagikan duku itu, siapa yang banyak? Adik-adik apa tukang bagi? Tukang bagi. Jujurnya nih, Bu tuh. Sudah itu lah banyak punya kita, Bu. Makasih, Bu. Ya, makasih. Masih juga ngambil
punya adik tadi sebuah. Iya Bu, iya. Itu namanya rakus pantang kekurangan. Itulah sifat dunia. Nah, yang keempat, ya Rasulullah, mengapa timbul setan? Dijawab oleh Nabi, karena anasir api namanya roh idafi itu sudah menjadi darah pada kita. Sifatnya apa? Pantang tersinggung dan tidak kalah. Ibu, pantang tersinggung? Mudah tersinggung? Jawabnya mudah. Nah, itu sifat siapa? Sifat roh idafi. Siapa dia itu? Setan. Jadi tubuh badan jasad kita ini, Ibu, terbuat dari anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Itulah kerja Tuhan itu menjadikan kita seperti itu. Nah, sifat itulah pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah disatukan oleh Allah dalam tubuh kita. Menjelmalah dia menjadi 10 sifat. Muncul. Apa sifatnya? Ajib. Ajib itu artinya muji diri sendiri. Wah, pintarnya anakku nih. Wah, gantengnya anakku nih. Wah, mantapnya anakku nih. Ah, itu. Setelah dia memuji dirinya sendiri, dia pengen memperlihatkan. Muncullah ria. Jadi ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba dan sombong. Jadi 4 sifat anasir tadi disatukan oleh Allah pada tubuh kita, memunculkan 10 sifat tadi. Nah, 10 sifat tambah 4 menjadi 14, muncullah 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Jadi 17 sifat inilah Ibu ada pada diri kita segala-galanya. Kenapa? Karena asalnya 4 anasir tadi. Anasir angin memenuhi segala rongga pada kita, anasir air menjadi urat benak tulang pada kita, anasir tanah jadi daging kulit bulu atau roma pada kita, anasir api menjadi darah pada kita. Mau tak mau, jin itu ada di kita, iblis ada di kita, setan ada di kita. Itulah yang dimaksud dengan allazi yuwaswisu fis sudur. Nah, itu kan diminta kita kul a'udzu birabbin nas. Katakanlah berlindung aku kepada raja, Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Waswas itu artinya 17 sifat itu. Kita berlindung kepada Allah, dengan Allah dari kejahatan 17 sifat itu. Bukan kita berlindung dari setan di luar diri, tidak. Mana ada setan datang dari luar diri datang ke kita? Tidak ada. Kalau kita nak iri ke orang, munculnya di dalam. Dengki ke orang, muncul dari dalam. Marah ke orang, muncul dari dalam. Tidak pernah datang dari luar. Kenapa? Dasar keburukan itu ada 17 macam, ada dalam tubuh kita masing-masing. Itulah inti daripada surah An-Nas. Diperintahkan kita berlindung daripada allazi waswis. Berlindunglah kamu daripada waswas. Waswas itu sifat yang jadikan kamu ragu-ragu. Sumbernya 17 macam sifat tadi. Itu sumbernya. Sudah? Allazi waswisu fis sudurin nas. Nah, sifat waswas itu ada dalam dada kamu. Disebutkannya, Bu. Ada dalam dada kamu. Itu. Sumbernya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jin dan manusia. Sudah, Bu? Nah, ternyata manusia ada dalam dada ibu. Ternyata manusia ada dalam dada ibu. Ternyata jin ada dalam dada ibu, ada juga dalam dada saya. Pertanyaannya, apakah ibu pernah melihat manusia? Pernah melihat manusia? Pernah? Pernah? Itu. Tapi Tuhan ngomong manusia dalam dada kita. Ayo. Ini yang Pak Ustaz, macam mana ceritanya tuh? Itulah yang namanya pengajian.
Jadi Bu, manusia, manusia itu namanya Bu. Yang cantik-cantik depan saya itu tubuhnya. Katakanlah saya ganteng misalnya kan. Muji diri pula Bapakku. Yang Ibu lihat ini itu tubuhnya. Jadi manusianya di mana Pak Ustadz? Manusia itu tersembunyi di balik nama, tersembunyi di balik tubuh, disimpan oleh Allah dalam jantung. Duk, duk, duk. Al-Quran ini tidak pernah salah. Manusia kayak jin itu dalam dada. Cuman kita salah memahami, bukan salah juga, keliru lah gitu. Keliru memahami. Kita kira itu manusia itu. Bukan, itu adalah tubuhnya. Manusia itu namanya. Manusianya mana Pak Ustaz? Manusia itu ada di dalam dado. Ini minal jinnati wan nas ini dalam dado tempe. Allazi waswisu fi sudur. Was-was itu ada dalam dada kamu. Sumbernya manusia dan jin. Berarti manusia dan jin ada dalam dado kita. Nah, kalau tidak ngaji tidak tahu kita ini. Oh, tidak Pak Ustaz, ini manusia kalau benar. Jadi manusia itu namanya yang saya lihat ini, yang cantik-cantik ini adalah tubuhnya, badannya, jasadnya. Manusia itu tersembunyi di dalam dada, tempatnya dalam jantung. Itulah duk, duk, duk. Itu manusia aja. Dia terbuat dari 4 anasir tadi, angin, air, tanah, api. Nah, sifat manusia mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, sudah digabung menjadi tubuh yang 10. Ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, kinah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14, muncul 3, benci, dendam, menghancurkan. Itulah jin. Itu jin. Namanya jin korin, jin yang selalu menyertai kita. Jadi manusia dan jin itu dalam dado, tidak di luar dada. Itu makanya kalimatnya allazi waswisu fi sudur. Ya Bu. Nah, kapan Rasulullah ngajarkan itu Pak Ustadz? Nah itu. Jadi Nabi ini Bu, sejak dia diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu 11 tahun dia udah ngajarkan sembahyang Bu. Tidak ngajarkan puasa, tidak ngajarkan zakat, tidak ngajarkan haji. Ya Bu ya. Apa yang diajarkannya Pak Ustadz? Siapakah Allah? Siapakah Rasul? Siapakah dirimu? Itu diajarkannya. Termasuklah pelajaran ini ada dalam situ. Diajarkan dia. Ternyata manusia alam dada, sifat manusia itu adalah jin juga dalam dada. Nah, reaksinya adalah seketika ibu mulai benci ke orang, iri ke orang karena orang tadi sukses. Ingat ibu, itu jin mulai ngamuk, mulai ngacak, mulai menggoda. Tahu-tahu ibu tidak tahan nengok kemajuan itu. Baru kemarin beli mobil lagi. Nah, meledak. Mulai ibu cari jamaah. Bu, ya ngapo? Tahu tak? Si anu ngapo? Lah beli mobil lagi. Rumah lah, bangun lagi. Banyak duitnya. Dari mana jadi PPT? Nah, padahal itu tidak penting bagi kita. Yang mobilnya bertambah kan orang, rumahnya dibangun kan orang, dan dengan uangnya dia, bukan dengan uang kita. Lalu kenapa kita ribut? Karena jinnya sudah mulai mengamuk. Jin tadi yang 17 sifat itu Bu. Nah, seketika dia ngamuk, kita belum ngomong-ngomong ke orang, namanya jin Bu. Karena jin itu definisinya adalah sesuatu yang ada, terasa, namun dia tersembunyi. Itu jin. Kalau dia keluar untuk suara dan kata, bukan jin lagi, tetapi menjadi iblis yang membisik-bisik. Belum setan, baru iblis. Iblis yang membisik-bisik. Kenapa dikatakan membisik-bisik? Karena yang ngecek di belakang orangnya. Sianut. Pas ada orangnya, tidak, diam dia. Malah cecak baik. Mobil baru ya Bu ya, rumah baru Bu ya. Tapi belakang ngupek lagi. Itu membisik-bisik. Itu.
Nah, kalau sudah seperti itu namanya iblis. Nah, karena kita jengkel nengok dia pakai mobil baru, baik kau minum saja, Bu. Kita minum dulu. Izin, Bu, ya. Jadi kalau lah ngamuk, iri dengki dalam dado ini, itu artinya jin sedang ngamuk, ya. Kalau lah keluar, iblis sudah mulai menebarkan fitnah. Ibu ingin jadi setan. Maka panggil anak, nak beli paku 2 kilo, yang kira-kira 2 in atau 3 in kalau perlu. 2 in baiklah. Buat apa, Bu? Pokoknya beli baik. Udah dibeli paku ke anak 2 kilo, banyak itu 2 kilo. Ambil papan, dipakui papan tuh, tak 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 tak. Jadilah papan berduri, 4 buah. Jadi waktu sedang sudah sahur, katakanlah sahur kita jam 3 lah, katakanlah sengaja dicepatkan, dipercepat. Anak dibangun, nak, ya, ngapa, Bu? Sahur, Bu? Bukan, kelaklah sahur tuh. Tolong kau letakkan papan ini di bawah mobil ibu itu. Maksudnya, ya di bawah ban itu kalau letakkan papan yang berpaku ini. Lah, Bu, jangan, Bu, nyayo itu. Tidak apa-apa, pokoknya kau tidak usah banyak tahu, penting buat aja tuh, pasang aja. Ya namanya anak-anak dipasangnya, Bu. Sret. Nah, 4. Nah, sejak itu dipasang, ibu tahu nian, tetangga ini bakal sholat subuh ke masjid luar. Mulailah ngintip-ngintip di jendela. Kapanlah bapak ke ibu tuh naik mobil nak sholat di luar. Nah, keluar bapak tadi, manaskan mobil. Nah, mulai agak lega. Hati kita mulai agak lega itu. Nah, mulailah istrinya naik mobil pula. Mulai hidupkan itu, pasang gigi berjalan. Bocor mobil kawan. Apa kata kita yang masang tadi? Alhamdulillah. Riang, Bu, nengok orang susah. Susah menengok orang riang. Itulah setan, Bu. Ya. Itulah setan. Kalau bahasa kita SMS, ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itulah setan. Nampak, Bu? Nyata. Berarti setan itu tidak gaib, kan? Tidak gaib. Siapakah setan itu? Diri kita sendiri. Kapan? Seketika jin mengamuk, timbul iri dengki. Mulutnya berkata, namanya iblis. Dia realisasikan, dia nyatakan, itulah setan. Makanya Allah dan Rasul tidak pernah mengatakan setan itu gaib. Tidak pernah. Kita baik mengatakan setan itu gaib. Yang benar baik Pak Bu Fikri. Lah iya. Ibu sering yasinan? Ibu pernah dengar kalimat alam ahad ilaikum ya bani adam ala ta'budu syaitan innahu lakum aduh mubin. Akulah ngecek kepada kamu. Aku sudah mengatakan kata kepada kamu, jangan diikuti, jangan disembah setan tuh artinya di sini nih. Penyakit buruk itu jangan diikuti. Kalau kamu ikuti nanti kamu akan menjadi setan yang nyata gitu. Nah, jadi Allah dan Rasul mengatakan setan itu real, cuman kita lah yang mengatakan setan itu gaib. Nah, jadi banyak akal kita ini terbalik gara-gara suka nonton film. Tahu film, Bu? Tahu film? Film kuntilanak, film pocong. Ada? Pernah nonton film kuntilanak kayak film pocong? Genderuwo. Padahal namanya film itu orang yang buat. Tapi Pak Ustadz, kami pernah nengok kuntilanak, kami pernah nengok pocong. Nah, seandainya ibu tak tengok lagi kuntilanak tadi, kejar, tangkap, langsung tanyakan, Mbak hari ini pakai baju merah ya, nempahnya di mana? Tanya itu. Mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin, pasti ngilang dia. Atau pocong.
Kamu kok kemarin saya yang mandikan? Kamu kok kemarin kami yang ngantek ke kuburan? Kami pulang nanam, ngapo kau keluar berpocong-pocong? Cak mana cara kau keluar? Jangankan yang mati, yang hidup baik di kubur dapat cak keluar lagi. Ternyata kita telah ditipu oleh bangsa yang lain. Jadi ada juga Bu, ingat Bu ya, jin itu ada dua macam. Ada jin dalam dada setiap insan, ada jin yang memang bangsanya bangsa jin Bu. Sama cak kita kola, hidup mati, beranak pinak, beragama. Itu. Nah jin inilah yang nakal, yang jadi pocong, yang jadi kuntilanak, jin itu. Nah kita kira itulah jin yang diceritakan Quran, padahal bukan. Yang diceritakan Quran itu jin dalam dado. Yang itu tuh bangsa lain itu. Kalau boleh kita katakan, jin bangsa lain tadi adalah manusia gaib. Kita adalah manusia zahir, dia adalah manusia gaib. Kenapa kita zahir? Karena kita terbuat dari tanah tubuhnya. Mereka terbuat dari api. Tapi kewajiban beragama sama. Makanya kalimatnya berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Nah, jin yang ini beda dengan jin yang kita ceritakan tadi. Itu. Jin yang kita ceritakan tadi adalah jin korin yang alam dada kita masing-masing. Sedangkan jin yang menjadi kuntilanak, genderuwo, pocong, itulah manusia gaib. Kalau kita terbuat dari tanah tubuhnya, mereka terbuat dari api. Nah, itu nakal dia itu. Jadi kalau ibu tengok pocong, jangan lari, kejar, tarik baik. Tak ada ceritanya itu. Berani? Tak berani Pak Ustaz. Ada kuntilanak, masuk bajunya merah, melambai-lambai. Bajunya putih, rambutnya panjang pula. Ya tarik bajunya, tanya Mbak, nempah bajunya di mana? Ada dia punya juga tukang jahit sama cak kita. Dia hidup mati, dia makan minum, dia beranak beristri, dia juga berperang, dia juga susah, dia juga senang. Ya namun sama dengan kita. Cuman kalau kita kok elok, wajah kita, bentuk tubuh kita elok, kalau mereka itu tidak. Kenapa? Karena makanan mereka itu tulang-tulang. Karena makannya tulang-tulang, wajib giginya besar-besar Bu. Makanya kita ngeri. Kukunya panjang-panjang. Kenapa dia cungkil-cungkil ule di dalam tanah itu? Gunanya itu ngeri gitu nengoknya seperti itu. Suatu rambutnya panjang, matanya gedang, dan dia bisa berubah-ubah wajah. Itulah bangsa jin yang ada di luar alam kita ini, tapi satu alam dia. Itu Bu, harus dibedakan itu. Nah jadi Ibu yang saya hormati, jadi kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu sorga. Nah, sorga itu kalau dalam bahasa Arabnya Jannatun Naim. Jannah itu kebun, naim itu kenikmatan. Artinya apa? Kebun itu, kenikmatan itu, rasa itu ada di dada kita. Nah, jadi bulan Ramadan itu karena kita tidak pernah bunjing, tidak pernah ngicu yang elok-elok, maka tumbuhlah sorga dalam hati kita, ketenangan, kedamaian. Itu yang dimaksud dengan pada bulan Ramadan dibukakan pintu sorga itu. Ya. Jannatun Naim itu kebun kenikmatan, kebun rasa. Rasa apa? Rasa bahagia. Kenapa? Karena pintu neraka ditutup. Begunjing tidak, mengupe tidak, menipu tidak. Karena pintu neraka tertutup, maka pintu surga terbuka. Apa itu neraka? Neraka itu yang panas-panas. Pane palak kita, pane perasaan kita, pane perbuatan kita, pane suara kita. Kenapa? Itu yang pane-pane itu neraka itu. Kalau kita lah mulai ngupe orang kan paneh Bu. Lah mulai iri dengki ke orang kan paneh. Apalagi ribut tambah paneh. Itu neraka. Nah itu ditutup itu. Dengan tertutupnya neraka maka terbukalah surga. Nah neraka tidak mungkin tertutup kalau setan tidak dibelenggu. Nah belenggu dulu setan Bu. Setelah Ibu kenal mana itu jin, ya, lah mulai iri ke orang, dengki ke orang, jin mulai ngamuk itu, hati-hati, ya. Jangan sampai menjadi iblis dia. Stop. Tidak usah disampaikan ke orang lain. Nah, kalau sudah sampai ke orang lain, namanya iblis. Kalau direalisasikan, dinyatakan, namanya setan. Nah, selama itu dibelenggu, diasaumi, dipuasakan, maka nerakanya pasti tertutup. Kalau neraka tertutup, surganya pasti terbuka. Kebahagiaan pasti terbuka.
Itu maksudnya. Iya Bu? Paham? Paham? Setengah paham enggak apa-apa. Memang jarang Ibu. Pengajian tasawuf ini kan pengajian yang membawa perubahan yang besar. Bahkan 11 tahun Nabi mengajarkan ilmu ini. Tetapi karena kedalaman kajian ini banyak orang memfitnah. Kata kalau tasawuf itu sesat, begini begitu. Padahal tasawuf itu ajaran Rasulullah. Tasawuf itu katanya sauf, halus, lembut, kerohanian, gitu. Dan semuanya sumbernya Quran, hadis, tidak ada yang lain, gitu. Nah jadi seketika Allah berkata telah datang kepada kamu satu momentum untuk kamu membelenggu setan, artinya Allah telah tahu kita tuh setan tuh kita telah tahu. Makanya Allah suruh, hai orang beriman, telah sampai kepada kamu momentum kamu belenggu setan. Berarti Allah telah tahu kita tuh kayak setan tuh tahu. Tapi nyatanya kita tidak tahu. Makanya seketika kita berpuasa, kita kira tidak makan, tidak minum, tidak bertemu suami siang hari, kita kira itu puasa. Padahal itu baru tandanya baik. Biar kita tidak lupa. Minum lagi nih biar tidak batuk. Itu baru tandanya Ibu. Ibu tidak makan, tidak minum, tidak bertemu suami siang-siang hari itu tanda berpuasa. Biar kita tidak lupa. Itu baik dilanggar membatalkan puasa Bu, ya kan? Nah, puasanya mana Pak Abu? Puasanya mana Pak Ustadz? Nah itu tadi, membelenggu jin, jangan sampai menjadi iblis, membelenggu iblis, jangan sampai jadi setan. Itu puasa. Iku tidak pagi-pagi beli sayur, bertemu ke kawan, syukur. Tahu dah kamu ngapa? Syanu tuh pagi-pagi lah sarapan. Iyo. Pagi-pagi lah sarapan. Tahu Ibu sarapan? Barang siapa yang menggunjing saudaranya sama dengan memakan bangkai saudaranya. Berarti sarapan pagi. Katanya puasa kok sarapan. Merasa dirilah puasa juga. Nah itu yang gawat Bu. Tengah hari kelak laki balik lita-lita tertidur, mulai nengok-nengok, nah, kantong laki dipegang-pegang, nah dapat 100.000 masuk kantong, masih kurang ambil lagi. Pas laki bertanya, perasaan saya tadi duit saya udah sekian, ngapa jadi sekian? Itulah wak lalu lupa baik. Benar lah, sebenarnya itulah. Padahal kita lah ngambil, awak puasa. Awak menahan jin iblis setan, tapi pada waktu itu jadi jin, jadi iblis, jadi setan. Arti tidak puasa. Makanya kata Nabi, banyak nian kamu yang berpuasa tidak sukses. Yang kamu dapat itu cuma lapar ke haus baik, kamu tidak puasa. Karena puasa itu bukan nahan lapar, bukan nahan haus. Yang puasa itu menahan diri daripada jin iblis setanmu. Iku tidak lapar haus baik kamu tahan, setan lebar. Berjalan terus. Gitu Ibu. Nah itulah kira-kira Bu, pandangan yang harus kita pahami besok. Supaya dapat yang 3 macam tadi. Dikasih sayangi, diampuni, dibebaskan dari neraka. Nah maksud yang diampuni itu dosa yang sudah. Tapi kalau dosa yang dibuat pada bulan Ramadan itu tidak bisa diampuni Bu. Itu membatalkan itu. Paham Bu? Ada nak bertanya tak? Ini jam 5:30 kurang 5. Ya. Kira-kira lah paham Bu ya. Ada yang nak bertanya tak? Boleh. Nanti dulu, sebelum Ibu bertanya, waktunya berapa menit untuk kita tanya jawab? Ini baru 5:30, anggaplah 5:30. Berapa menit Bu? 10? Oh ya, silakan kalau begitu. Ya silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, kita puasa Bu ya, kemudian lupa kita makan. Jadi kalau kita berpuasa, tahu-tahu kita lupa kita makan, itu tidak apa-apa Bu. Tapi lupunian, jangan cecak lupa. Jadi kata Rasulullah, lanjutkan saja. Lanjutkan saja. Ya, karena ada beberapa orang yang Allah tidak hukum. Anak kecil hingga balik, orang tidur hingga bangun, orang gilo hingga sadar, termasuklah orang lupa hingga ingat. Jadi itu termasuk orang yang tidak bisa dihukum karena dia tidak sengaja. Maka lanjutkan sajalah puasa ibu, tidak apa-apa, berarti rezeki. Apalagi sudah makan nambah puluh. Wah, alat kemantap itu. Iya, cuman jangan diminta terus seperti itu. Ya Bu ya. Oke, masih ada? Silakan. Ibu yang di depan saya mungkin ada mau tanya? Tidak ada. Yang baju hijau? Gimana Ibu? Ya, katakanlah beduk berbunyi. Nah, jadi Ibu, kita ada salah paham sedikit dalam masalah itu. Kebanyakan kita ini lupa kalau kita sedang berpuasa dari pagi tadi ya, dari fajar tadi sampai maghrib. Nah, jadi kita agak abai berbuka. Kalau kata Nabi, segerakan berbuka itu. Minum, makan. Nah, gitu. Makanya doa daripada berbuka itu, ya Allah, telah lega rasa haus, telah kencang urat-urat dan macam-macam. Jadi untuk berbuka itu Ibu difasilitasi secara full. Kalau kita tidak, kadang-kadang baru minum seteguk dua teguk lazan, lakomat, dikecekkan perlu kita mengikuti hawa nafsu. Dan memang pada waktu itu Allah dan Rasul memberikan kesempatan kita makan dan minum, bukan melalaikan itu perintah dia, gitulah. Jadi agak terlambat dikit komat tidak apa-apa, karena momentumnya nian itu. Sama ini Bu, maaf Bu ya, laki-laki dengan perempuan itu kan tidak boleh bergaul kalau tidak menikah, ya. Tapi kalau sudah menikah itu memang tempatnya gitu, nah, gitu. Tadinya diharamkan, sekarang dihalalkan, itu memang tempatnya. Sama dengan berbuka itu, tadinya diharamkan, maka berbuka itu tempatnya. Silakan nikmati betul. Yang tadi langsungnya haus minum, lapar makan. Tidak usah terburu-buru kita melaksanakan qomat dalam sholat maghrib itu. Memang difasilitasi waktu itu. Begitu. Jadi utamakan Bu ya, berbuka tadi. Ya. Sudah? Ya. Di sini tuh ada masjid yang cepat tuh azannya. Kita kan yang lain-lain tuh belum. Tapi kita udah berbuka cuman. Oh, berarti orang belum berbuka, kita udah berbuka duluan. Suka ada satu masjid yang duluan. Jadi kita ada sadar kadang itu mah. Oh ya, sebenarnya begini. Kalau bisa kita itu tepat waktu beduk berbunyi. Ya, kalau bisa. Tapi karena lupa, nah lagi-lagi lupa ini. Mungkin masjid tadi jamnya beda dengan jam kita kan. Mungkin cepat 10 menit. Dialah azan. Kita kira nyola, kita minum pula. Tidak apa-apa. Berarti kita juga, dia lupa, kita juga lupa. Gitu, tidak apa-apa. Lanjutkan saja. Bahkan kadang-kadang Ibu, kadang-kadang kita sendiri yang melakukan itu. Perasaan kita lah sampai waktu ini. Pas kita minum, 15 menit lagi. Pernah tidak ngalami itu? Pernah. Lanjutkan saja, tidak apa-apa. Karena tidak ada kesengajaan di situ. Khilaf. Gitu. Allah itu kan sebenarnya kan maaf ya. Innallaha la yanzuru suwarikum wala a'malikum walakinallahu yanzuru ma fi qulubikum. Allah itu tidak nengok gaya kamu, bentuk kamu, tidak nengok perilaku kamu. Yang Allah tengok itu hati kamu itu. Ternyata hati kita itu tidak ada cenderung ke situ.
Maksudnya tidak nak berbuku cepet tidak, tapi karena kita salah paham, salah tangkap, akhirnya kita minum. Rupanya kawan tuh juga kecolongan juga. Jadi silakan saja, tidak apa-apa. Oke Ibu. Nah, kita simpulkan ya. Jadi Ibu telah datang kepada kamu suatu momentum untuk kamu menahan, membelenggu. Artinya kita disuruh membelenggu setan. Kalau kita sudah bisa membelenggu setan, otomatis pintu neraka tertutup. Kalau pintu neraka tertutup, surga terbuka. Nah itu. Apa itu setan Pak Abu Fikri? Setan itu bermula daripada jin dulu. Apa itu jin? Jin itu 17 sifat buruk pada diri kita. Itu jin. Kalau sifat buruk itu udah keluar ke mulut, ke lisan, itu iblis. Kalau terrealisasi, itu setan. Ternyata setan itu tidak lain kecuali diri kita sendiri. Kapan? Seketika kita melakukan keburukan itu. Nah, kalau itu sudah dibelenggu, otomatis neraka diri kita yang menjadikan panas pemikiran, panas perasaan, panas perkataan tertutup. Kalau itu tertutup, maka surga terbuka. Apa itu surga? Ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Ya Bu ya, itu saja dulu. Insya Allah, jangan lupa doa minta panjang umur tadi. Kelak lewat besok tuh. Nah, ya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya Allah, panjangkan umurku, sampaikan umurku kepada bulan Ramadan besok. Izinkan aku beribadah dalamnya, sampaikan pada bulan Syawal. Udah itu terserah ya Allah, nanti ambillah. Ya, dosa ada nyol lagi, ambillah, selesai. Yang payah ini ya, besok na puasa hari ini meninggal gitu. Salah kita sendiri, kenapa tak mengajukan proposal? Gitu Bu ya. Nah, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.